Selanjutnya, firman Tuhan disampaikan Pendeta Ezra Alfred Soru, MPDK. Tema kita pada hari ini adalah Aku Tahu Yang Aku Percaya, dan ayat yang diberikan sebagai dasarnya adalah Lukas 8 ayat yang ke-25. Tetapi bagian ini tidak terlepas dari ayat 22, yaitu ini berkisah tentang Yesus meredakan angin dan badai yang menghantam murid-muridnya. Saya tidak perlu membaca kembali teks ini karena sudah dibacakan tadi. Dan ini adalah ayat yang menarik kalau diangkat pada hari ini. Kita baru saja menghadapi badai yang cukup besar, ya. Dan tentu ini adalah sesuatu yang menarik bahwa kita boleh mendapati dalam Alkitab kisah yang kurang lebih sama. Peristiwa ini dicatat di dalam Injil Matius Peristiwa ini dicatat dalam Injil Matius dan juga Injil Markus, dan dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya menyeberang Danau Galilea dan mereka dihantam badai dan gelombang, tapi kuasa Yesus akhirnya meneduhkan badai dan gelombang ini. Dan di bawah tema Aku Tahu Yang Aku Percaya, pada hari ini dari teks ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting bagi kita. Yang pertama adalah kita melihat murid-murid Yesus dihantam oleh badai. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini yang kalau kita perhatikan dalam ayat 22 dikatakan begini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Itu berarti bahwa perjalanan mereka itu adalah inisiatif dari Yesus. Mereka tidak sedang berjalan menurut kehendak mereka sendiri. Mereka tidak sedang berjalan menurut kemauan mereka sendiri. Yesuslah yang mengajaknya, Yesuslah yang memberikan perintah untuk perjalanan itu. Mengapa Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau itu? Kalau kita lihat kisah selanjutnya, maka kita akan dapati ada kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa dan yang kerasukan setan di dalam ayat 26-29. Itu berarti ada sebuah pekerjaan pelayanan di seberang. Dan karenanya Yesus mengajak murid-muridnya supaya mereka bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau karena sebuah pelayanan penting sedang menanti mereka di seberang. Dan kita membaca juga bahwa murid-murid lalu mengikuti Yesus. Dalam versi Matius pasal 8 ayat 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Di tengah-tengah perjalanan inilah badai menghantam mereka. Ingat bahwa mereka dihantam badai pada saat mereka sedang ikut Tuhan. Mereka dihantam badai pada saat mereka sedang mau pergi pelayanan. Saat mereka mau melakukan tugas perintah Tuhan Yesus yang penting, mereka dihantam badai. Di dalam perjanjian lama ada cerita juga, ada orang yang dihantam badai, yaitu Nabi Yunus. Tapi Yunus dihantam badai ketika dia sedang lari dari Tuhan.
Yunus dihantam badai ketika dia sedang melarikan diri dari pekerjaan Tuhan. Tapi murid-murid di sini mereka sedang mau melakukan pekerjaan Tuhan, justru dihantam oleh badai. Dan ini berarti bahwa orang yang tidak taat bisa dihantam badai. Tapi sebaliknya orang yang taat juga itu tidak terlepas dari badai. Seringkali kita mendapati orang-orang berpikir bahwa jikalau orang menghadapi badai itu berarti orangnya lari dari Tuhan atau berdosa. Tapi justru di sini taat kepada Tuhan, hendak melakukan pekerjaan Tuhan yang besar, tapi justru mereka dihantam oleh badai yang besar. Semua ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Tuhan, ketaatan terhadap panggilan Tuhan, ketaatan di dalam pelayanan tidak pernah membebaskan orang percaya dari badai-badai hidup yang menghantamnya. Bahkan seringkali yang terjadi adalah bahwa justru karena orang takut Tuhan, justru karena orang taat Tuhan, justru karena orang mau melakukan pekerjaan Tuhan itulah, maka badai hidup menghantam dia. Seringkali ini yang menjadi kesulitan bahwa ada orang-orang yang hidupnya santai-santai saja, boleh dikatakan sebagai orang fasik, tapi mereka hidup dalam keadaan yang aman dan nyaman-nyaman saja. Tapi justru orang-orang yang ikut Tuhan, takut Tuhan, taat Tuhan, justru menghadapi badai dalam hidup mereka. Sama seperti murid-murid yang sedang taat berjalan bersama Yesus, tapi dihantam badai. Demikian juga murid-murid Kristus pada segala zaman. Dalam ayat 23 dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Di sini dikatakan sekonyong-konyong, berarti badai itu datang secara mendadak. Badai itu datang secara mendadak karena memang posisi geografis dari Danau Galilea itu memungkinkan, itu semacam lorong. Di kiri kanan itu ada pegunungan dan di tengahnya ada semacam lorong, dan itu bisa menjadi jalan badai. Sehingga badai bisa datang setiap saat. Sehingga dikatakan sekonyong-konyong datanglah taufan mengamuk. Dan itu juga bisa menjadi gambaran bahwa badai kehidupan itu bisa menghantam hidup kita sekonyong-konyong. Kehidupan bisa sedang berjalan dalam keadaan aman-aman saja, tapi tiba-tiba bisa dihantam oleh badai yang besar. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, contohnya kisah Ayub. Hidup Ayub berjalan dengan baik, keluarganya berjalan dengan baik, semua pekerjaannya, semua usahanya, semua berjalan dalam keadaan yang sangat baik. Sekonyong-konyong badai hidup menghantam dia, dan semua kemalangan, semua malapetaka, semua kehilangan menghantam hidupnya. Sekonyong-konyong. Camkan inilah agar kita tidak kaget pada saat hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita dihantam oleh badai. Tetapi saudara, satu hal yang menarik ada di ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Saudara-saudara, kita tentu saja tidak perlu memusingkan fakta bahwa Yesus tidur. Orang-orang tidak percaya selalu menggunakan hal ini. Jikalau Yesus Allah, bagaimana mungkin Allah bisa tertidur? Hal yang sama mereka berkata, jikalau Yesus Allah, mengapa dia makan? Jikalau Yesus Allah, mengapa dia tidur? Jikalau Yesus Allah, mengapa dia kelelahan? Mereka tidak pernah memahami kristologi Kristen yang sesungguhnya, bahwa kemanusiaan Kristus nampak di sini. Dia lapar, dia haus, dia lelah, sampai juga dia dikatakan dia tidur. Itu jelas menuju pada kemanusiaannya. Nah, tetapi saudara, gara-gara Yesus tertidur inilah murid-murid tidak segera mendapatkan pertolongan pada saat badai taufan mengamuk, sehingga nyawa mereka benar-benar terancam. Henry mengatakan begini, dia sedang tertidur, sepertinya dia tidak akan segera bertindak untuk menolong, bahkan saat keadaan semakin genting. Dan seringkali jugalah itu kita alami, saat kesulitan, saat pergumulan, saat problem besar datang, seringkali kita dengan segera berdoa.
tapi jawaban doa, pengabulan doa tidak segera datang kepada kita. Seolah-olah Yesus sedang tertidur di dalam semua kesulitan itu. Itulah sebabnya banyak orang percaya mengeluhkan hal itu, bahwa mereka berdoa memohon pertolongan Tuhan, tapi seperti tidak ada jawaban. Dalam Ayub 30 ayat 20 misalnya dikatakan, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Dan Ratapan 3 ayat 8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Seringkali itulah yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika badai hidup datang, kita segera berseru, tapi sepertinya tidak ada jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Itulah realita hidup kita. Itulah badai yang menghantam hidup para murid. Sekarang hal kedua yang ingin saya bagikan adalah, mari kita lihat reaksi murid-murid dan tindakan Yesus. Bagaimana reaksi murid-murid menghadapi badai itu? Dan apa tindakan yang Yesus ambil? Saya mau bahas ini satu persatu. Mari kita lihat reaksi dari murid-murid. Pertama-tama jelas terlihat mereka sangat takut. Dalam Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Saudara, ini wajar karena kondisi saat itu memang sangat-sangat kritis. Menurut ayat 23, perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam keadaan bahaya. Jadi bagi saya, rasa takut dalam kondisi seperti itu adalah hal yang wajar. Justru dalam keadaan seperti itu, orang tidak takut itu jadi aneh. Takut terhadap bahaya seperti itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi yang membuat tidak wajar adalah dalam ketakutan itu mereka kehilangan percaya mereka kehilangan iman mereka. Perhatikan kata-kata dalam ayat 24. Mereka mengatakan, guru, guru, kita binasa. Guru, guru, kita binasa. Padahal belum binasa. Baru akan binasa, baru hampir binasa. Tapi kata-kata mereka, guru, guru, kita binasa, kelihatan menunjukkan bahwa dalam ketakutan itu mereka kehilangan iman, kehilangan percaya mereka. Bahwa mereka juga sedang kehilangan iman dan percaya. Nampak dari kata-kata Yesus pada mereka di ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Jikalau Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Itu berarti bahwa Yesus tahu di dalam badai yang sedang mereka hadapi, di dalam taufan yang mereka sedang hadapi, takut itu wajar, tapi ketakutan itu sampai menghilangkan kepercayaanmu. Itulah sebabnya dia berkata, di manakah kepercayaanmu? Jadi jelas bahwa ketika menghadapi gelombang dan badai itu, murid-murid kehilangan iman mereka. Mereka menjadi ciut. Dan seringkali itu jugalah yang kita hadapi. Badai itu adalah hal yang wajar dalam hidup kita. Ketakutan adalah hal yang wajar. Tapi seringkali adalah bahwa tidak jarang kita kehilangan iman, kehilangan kepercayaan pada Tuhan pada saat badai itu menghantam hidup kita. Kita berpikir bahwa hidup akan segera hancur. Tamat riwayat kita, kita akan benar-benar habis. Kalau saudara melihat cerita di dalam perjanjian lama, coba perhatikan 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, ini kasus janda Sarfat. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Perhatikan kalimat dia selanjutnya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Mestinya setelah memakan hidup. Tapi ini setelah memakannya, kami akan mati. Mengapa dia berkata? Dia percaya bahwa itulah makanan terakhir. Dan setelah itu tidak ada harapan lagi untuk hidup. Dan setelah makan, kami akan mati. Terlihat dari sana bahwa harapannya, imannya menjadi hilang pada saat kesulitan hidup itu datang.
Dan itu jugalah yang dihadapi oleh murid-murid dan juga seringkali kita hadapi. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya iman kepada Tuhan. Kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, yang selalu ada bersama dengan kita. Tapi terlepas dari ketakutan dan keraguan para murid itu, satu hal yang bagus adalah bahwa mereka membangunkan Yesus atau berseru kepada Yesus. Ketakutan itu ada. Mereka sampai kehilangan iman. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam keadaan seperti itu mereka masih berseru kepada Yesus. Ya, kepada siapa kita harus pergi, kepada siapa kita harus mencari pertolongan, tidak ada lain kecuali dari Yesus saja. Itu yang terjadi pada murid-murid. Sekarang kita lihat hal yang kedua, reaksi atau tindakan Yesus itu apa? Pertama-tama, Yesus bangun dari tidur. Perhatikan ayat 24. Guru-guru kita binasa, dia pun bangun. Adalah sesuatu yang menarik bahwa Yesus terbangun pada saat mereka meminta pertolongan. Tapi justru tertidur saat badai. Saat badai seharusnya dia terbangun. Tapi justru saat badai dia tertidur. Pada saat murid-murid memerlukan pertolongannya, dia bangun. Dengan kata lain, badai tidak bisa membangunkan dia. Tapi teriakan atau doa dari para muridnya justru membangunkan dia. Itulah sebabnya William Hendriksen mengatakan, merupakan sesuatu yang menghibur untuk tahu bahwa suatu teriakan dari kesedihan manusia membangunkan orang yang tidak bisa dibangunkan oleh satu badai yang paling hebat. Badai hebat tidak bisa membangunkan dia, tapi teriakan minta tolong kepada dia justru membangunkan dia. Dan dia bangun pada saat yang tepat. Jika saja dia terlambat bangun beberapa menit, perahu itu pasti akan tenggelam. Spurgeon berkata, tetapi saya terhibur oleh pemikiran bahwa Yesus tidur, tapi dia tidak pernah terlambat bangun. Dia tidur, tapi dia tidak pernah terlambat bangun. Dan seringkali dalam badai hidup kita berseru kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa dia seperti tidak ada respon apa-apa. Seperti tertidur. Dia bisa saja tertidur, tapi dia tidak pernah terlambat bangun pada waktu kita memohon pertolongan kepada dia. Percayalah bahwa dia selalu siap menolong kita dan tidak pernah terlambat di dalam menolong kita. Setelah dia bangun, berikutnya adalah dia mulai menghardik angin dan air atau danau itu. Ayat 24. Dia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara-saudara, bahwa dia bisa meneduhkan badai, dia meneduhkan taufan, dan juga air dan semuanya itu tunduk kepada dia. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah Allah sendiri. Dari mana kita tahu ini? Dari Mazmur 89 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Ya Tuhan. Tuhan di sini huruf besar semua. Tuhan dari bahasa Ibrani YHWH. Berarti ini bicara Yahweh. Ya Yahweh, Allah semesta alam. Siapakah seperti engkau? Engkau kuat ya Yahweh, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkau yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Berarti di sini pemazmur bicara tentang Yahweh. Yahweh lah yang memerintahkan kecongkakan laut. Yahweh juga lah yang meredakan gelombang-gelombangnya. Jikalau dalam Mazmur dikatakan yang meredakan gelombang adalah Yahweh. Dan jikalau sekarang Yesus meredakan gelombang, itu berarti dia adalah Yahweh sendiri. Maka di sini kita sedang melihat pameran keilahiannya. Jikalau tadi dia tertidur, kita melihat kemanusiaannya. Tapi sekarang saat dia menghantam, dia memerintahkan badai, berarti kita sedang melihat keilahiannya. Banyak orang tidak percaya, hanya bisa melihat kemanusiaannya, tapi tidak sanggup melihat keilahiannya.
Tapi kitab suci mengajarkan kita kedua-duanya. Dan kekristenan yang Alkitabiah melihat keduanya bersama-sama. Tertidurnya dia memperlihatkan kemanusiaannya. Tapi dengan menghardik badai, memperlihatkan siapa dia. Sesungguhnya dialah Yahweh dalam perjanjian lama yang memerintahkan kecongkakan laut. Ada dukungan lain tentang keilahian Kristus di sini. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Jadi tadi mereka takut terhadap badai dan gelombang. Ayat ini mengatakan, maka takutlah mereka dan heran. Siapa gerangan orang ini? Tadi mereka takut terhadap badai dan gelombang. Tapi sekarang mereka justru takut kepada dia. Rasa takutnya beralih dari badai dan gelombang. Dan sekarang di hadapan dia yang adalah Yahweh yang memerintahkan kecongkakan laut itu. Rasa takut mereka beralih kepada dia. Dengan kata lain, melalui peristiwa ini mereka sebenarnya sadar mereka sedang berjalan dengan siapa. Mereka sedang sadar mereka sedang berhadapan dengan siapa. Mereka sedang berhadapan dengan dia yang adalah Allah sendiri. William Hendrickson mengatakan, mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat yang mendalam. Mereka mulai menyadari Yesus bahkan lebih besar daripada yang tadinya mereka bayangkan. Dia mempunyai kendali bukan hanya atas pendengar-pendengar, penyakit-penyakit, setan-setan dan kematian. Tapi bahkan atas elemen-elemen dari alam, angin dan air. Membutuhkan kealahan untuk mengubah cuaca. Yesuslah yang memerintah elemen-elemen cuaca dengan hasil atau akibat bahwa bahkan angin dan air pun taat kepadanya. Dan tindakan Yesus menghardik angin badai itu. Dia menyelamatkan mereka, dia mengeluarkan para muridnya dari bahaya yang mengancam mereka. Sebuah pameran keilahian sedang dipertontonkan di hadapan para muridnya. Setelah dia bangun, dia teduhkan badai. Yang ketiga, dia mulai menegur para muridnya. Tegurannya di dalam ayat 25. Di manakah kepercayaanmu? Dari teguran Yesus ini terlihat bahwa Yesus menghendaki mereka tetap beriman sekalipun berada dalam bahaya. Demikian pula Yesus mau umatnya, mau kita sekalian berada dalam segala macam badai kehidupan, tapi tidak kehilangan iman kepercayaan kita karena dia sanggup menolong kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 yang terkenal, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Mazmur ini indah pada ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan gembala yang baik membawa aku ke padang rumput hijau air yang tenang. Tapi ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu berarti bahwa gembala yang baik itu kadang-kadang bawa kita ke rumput hijau air tenang. Kadang-kadang dia bawa kita ke lembah kekelaman. Karena itu kalau sedang berada di rumput hijau dan air yang tenang, jangan cepat senang-senang dulu. Karena bisa jadi satu hari engkau masuk lembah kekelaman. Tapi kalau sekarang ada di lembah kekelaman, jangan juga takut bahwa bisa jadi hari besok engkau dibawa ke dalam rumput hijau dan air yang tenang. Tapi yang paling penting di sini bukan rumput hijau tapi dan air tenang atau lembah kekelaman. Yang paling penting di sana adalah sebab engkau besertaku, aku tidak takut. Edgar bilang begini, Yesus bisa membimbing umatnya ke dalam bahaya. Tapi dia selalu mengalaminya bersama mereka dan dia membimbing mereka keluar darinya pada saatnya. Bukankah dia Allah sendiri? Bukankah dia Yahweh? Lalu apa yang harus ditakutkan atau dikhawatirkan? Jikalau dia Allah, dia Yahweh yang mempunyai kendali atas seluruh alam semesta, maka menolong kita keluar dari segala macam persoalan itu hanyalah hal yang terlalu mudah untuk dia kerjakan, bahkan yang mustahil sekalipun. Saya membaca sebuah cerita tentang seorang ibu yang sangat percaya kepada Tuhan, menumpang sebuah kapal dalam sebuah perjalanan. Tapi dia tidak mempunyai
bekal apapun untuk makannya di atas kapal. Dan dia berjalan-jalan di atas kapal itu, dia melihat orang-orang makan dengan begitu enak. Lalu jeruk yang dimakan itu begitu menarik hatinya. Dia kepengen makan jeruk itu dan dia tiap hari berlutut, ya Tuhan, berilah hamba-Mu sebuah jeruk. Amin. Tapi jeruk tidak ada. Besok dia berdoa lagi, Tuhan, berilah hamba-Mu sebuah jeruk. Begitu lagi terus, sampai tiap hari dia berdoa, tetangga-tetangganya melihat dia merasa ini orang gila minta jeruk pada Tuhan. Sampai ada seorang pemuda ateis yang tidak percaya ada Tuhan. Dia memperhatikan ibu ini berkata, Tuhan berilah saya sebuah jeruk. Lalu timbullah niat jahat ingin mempermainkan ibu ini, iman ibu ini. Lalu dia pergi ke dalam dan mengambil satu buah jeruk. Dan setelah itu ketika ibu ini berlutut tutup mata, Tuhan berilah hamba-Mu sebuah jeruk. Pemuda ateis ini lalu taruh jeruk di mukanya. Lalu begitu dia buka mata, dia lihat ada jeruk. Langsung dia bersyukur, ya Tuhan, terima kasih Engkau menjawab doaku, memberikan aku sebuah jeruk. Lalu pemuda ateis di depannya tertawa, hei ibu tua, bukan Tuhan yang kasih kamu jeruk, nih saya yang kasih. Bukan Tuhan, untuk apa minta Tuhan? Tuhan tidak bisa kasih kamu jeruk, saya yang kasih kamu jeruk. Langsung ibu ini berlutut lagi dan berdoa, ya Tuhan terima kasih. Engkau bukan hanya memberi jeruk, tapi Engkau bisa pakai seorang anak iblis untuk mengantarnya buat saya. Jikalau dia Tuhan, dia Allah, tidak ada sesuatu kesulitan apapun jikalau dia mau. Dia memang tidak selalu mau menolong kita pada saat yang kita kira adalah saatnya. Tapi jikalau dia mau, tidak ada sesuatu kesulitan apapun. Nah, sekarang hal ketiga yang saya bagikan, hal terakhir. Apa sebenarnya tujuan Tuhan memberikan badai yang hari itu menghantam para muridnya? Apa sebabnya Tuhan pun mengizinkan kita dalam hidup dan pelayanan menghadapi badai-badai di dalam hidup kita? Jikalau kita percaya Allah berdaulat atas segala sesuatu. Jikalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Bapa kita yang baik. Dan dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Maka kita percaya juga bahwa bukan tanpa tujuan dia menggiring anak-anaknya masuk ke tengah-tengah danau yang dihantam badai. John Calvin bilang begini, karena itu hendaknya kita menyimpulkan bahwa semua ini diatur oleh providensia rahasia dari Allah. Supaya Kristus tidur, supaya satu badai yang hebat muncul dan sebuah gelombang melingkupi perahu. Dan ada dalam bahaya dari kehancuran. Semua itu diatur. Murid-murid digiring masuk ke dalam pelayaran itu. Badai dikirim, Yesusnya tertidur. Semua itu tidak kebetulan. Providensi Allah sedang mengatur semuanya itu. Karena itu jikalau pelayananmu dihantam badai, hidupmu dihantam badai, percayalah bahwa itu tidak kebetulan. Sesuatu yang sedang Tuhan rencanakan itu sedang berlaku atas hidupmu. Kalau begitu pertanyaan kita, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan? Seolah-olah secara sengaja membawa murid-murid menghadapi badai. Apa sebenarnya tujuan Tuhan? Ada beberapa tujuan yang diberikan. Pertama adalah Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Tuhan mau mereka sadar kelemahan mereka. Satu hal yang tidak kebetulan adalah peristiwa ini terjadi di Danau Galilea. Para murid Yesus kebanyakan adalah ex-nelayan Galilea. Kerjanya adalah cari ikan di Danau Galilea sebelum jadi murid Yesus. Hari-hari sudah kerja begitu. Dengan kata lain, Danau Galilea itu lapangannya mereka. Itu bukan lapangan Yesus. Karena Yesus tidak pernah kerja sebagai nelayan. Kalau urus bikin mebel, itu lapangannya Yesus. Karena dia seorang tukang kayu. Danau Galilea adalah lapangannya para murid. Tapi justru di lapangan inilah mereka dihantam badai dan nyaris binasa. Pukulan hebat diberikan pada mereka justru di lapangan mereka. Apa sebenarnya yang Tuhan ingin katakan?
Tuhan ingin katakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang lemah yang tanpa Tuhan mereka pasti binasa. Setiap badai yang menghantam kita sesungguhnya adalah pesan Tuhan bahwa kita itu lemah, tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Dia kita binasa. Itulah sebabnya mengherankan jikalau ada orang merasa diri begitu hebat, begitu kuat tanpa Tuhan. Seorang politikus Brasil namanya Tancredo Neves. Dalam salah satu ajang politik di Brasil, dia maju sebagai calon presiden. Dan dalam kampanye-kampanyenya dia berteriak, jikalau aku bisa mendapatkan sekian persen dari kursi dari para pemilihku, bahkan Tuhan pun tidak bisa geser saya dari kursi presiden. Dengan sangat berani Tancredo Neves berteriak seperti itu, Tuhan pun tidak bisa geser saya dari kursi presiden. Dan pemilu berjalan. Dan memang seperti yang dia prediksi, mayoritas pemilih memilih dia. Dan karenanya dia dinobatkan sebagai pemenang pemilu. Dan siap untuk dilantik menjadi presiden. Dan besok pagi akan dilantik jadi presiden. Besok pagi akan dilantik, seluruh acara sudah disiapkan, acara kenegaraan. Sore sebelumnya, dia mengalami sakit di perutnya. Dilarikan ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit, mati. Acara pelantikan batal. Dan seluruh koran memberitahukan berita itu. Salah satu koran Brasil memberikan headline. Dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Siapakah kita yang merasa diri begitu hebat? Itulah sebabnya untuk menyadarkan betapa lemahnya kita, dia berikan badai-badai supaya kita sadar betapa kita lemah. Adam Clarke mengatakan, satu keuntungan dari ujian-ujian adalah membuat kita mengetahui kelemahan kita. Kiranya setiap kita bisa menangkap pesan Tuhan lewat badai-badai yang sedang menghantam kita. Setiap badai yang menghantam kita itu adalah WA dari Tuhan. Bahwa kamu lemah dan tak bisa apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuan Tuhan yang kedua adalah Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Selain berikan pesan seperti tadi, dia sedang menguji iman dan hendak menguatkan iman para murid. John Calvin bilang, dan hendaknya kita belajar bahwa kapanpun terjadi peristiwa apapun yang merugikan, yang bersifat bermusuhan, Tuhan menguji iman kita. Ya, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita melalui badai-badai yang kita alami. Apakah kita beriman dan berpegang pada firman-Nya? Lihatlah Ayub yang ditimpa dengan badai kehidupan, tapi imannya tetap teguh kepada Allah. Dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan sudah berfirman, Dia akan memelihara hidup kita. Dan untuk menguji apakah kita mempercayainya dalam hal itu, Dia kirimkan badai menghantam, menghancurkan ekonomi kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Untuk melihat apakah kita benar-benar percaya pada pemeliharaan. Dia sudah berfirman bahwa Dia akan melindungi kita di setiap jalan kita. Dan untuk menguji apakah kita mempercayainya dalam hal itu, Dia kirimkan badai bahaya yang mengancam hidup kita. Untuk melihat apakah kita masih percaya bahwa Dia sedang melindungi kita. Dia sudah berfirman bahwa Dia akan menyertai kita. Dan Dia mau menguji kita. Maka Dia mengirimkan badai berupa kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk melihat apakah kita tetap bergantung pada Dia. Setiap badai yang Dia kirimkan sebenarnya adalah untuk menguji iman kita. Maka disinilah kita harus bersyukur sekalipun kesulitan hidup, badai hantam kita. Kita harus bersyukur karena Dia sedang hendak menguatkan kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting yang akan cocok dengan tema kita hari ini, adalah
Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada para murid. Perhatikan ayat 25, ayat inti kita. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Hari itu, hari di mana murid-murid dihantam badai dan taufan, mata mereka melihat sebuah mujizat yang luar biasa, bahwa angin, badai, taufan, gelombang teduh seketika. Hari itu juga mereka menyadari siapa yang sedang mereka ikuti. Mereka tidak sedang mengikuti seorang guru biasa. Mereka sedang mengikuti seorang yang lebih daripada sekedar manusia. Mereka sedang mengikuti Dia yang adalah Tuhan Allah Yahweh sendiri. Seandainya perahu mereka tidak dihantam badai hari itu, kesempatan melihat mujizat ini tidak ada. Dan kesempatan untuk mengenal Dia dengan lebih dalam tidak ada. Mengapa Tuhan biarkan Israel tertindas dan menderita ratusan tahun di Mesir? Supaya pada waktu Tuhan menyelamatkan mereka dari sana, mereka bisa melihat kuasa, keajaiban Tuhan, serta bisa kenal Dia. Perhatikan Keluaran 18, 10, 11. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sekarang aku tahu dari mana? Setelah menderita di Mesir dan ditolong Tuhan, baru tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Naaman sakit kusta. Mengapa Naaman sakit kusta? Supaya ketika Tuhan menolong menyembuhkan dia melalui sang nabi, dia bisa kenal Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Mengapa Tuhan membiarkan anak janda di Sarfat jatuh sakit dan mati? Supaya dia bisa melihat kuasa Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan adalah benar. Jadi setiap badai hidup yang menerpa kita sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan. Melihat mujizat Tuhan berlaku atas hidup kita. Ini tidak berarti bahwa Tuhan selalu mau menyelesaikan problem-problem kita. Ada saatnya Dia menghendaki kita menghadapi semua itu seperti Paulus yang sudah 3 kali berseru supaya duri dalam dagingnya disingkirkan. Tapi Tuhan bilang cukup sudah kasih karuniaku. Tapi justru di dalam kelemahan-kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Aman itu enak. Sejahtera itu enak, tapi tidak terlalu bernilai. Kalau aman dan sejahtera itu terjadi di tengah badai, itu baru sangat bernilai. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, itu baru bernilai. Kita baru saja dihantam oleh badai Seroja. Hari itu saya kira sesuatu positif terjadi. Saya bicara guyon dengan teman-teman. Rasanya hari itu dalam tanda petik kayaknya Tuhan repot sekali. Kenapa? Karena doa naik dari segala macam penjuru. Manusia tidak pernah berdoa, tuh hari itu berdoa semua. Ya. Mau penjahat tidak pernah ingat gereja juga hari itu ingat Tuhan. Tapi banyak orang berteduh dalam ketakutan di rumah mereka. Tapi saya bersyukur bahwa saya mendapatkan pengalaman yang indah. Bahwa badai menghantam begitu hebat, saya justru ada di jalan. Saya tidak menyadari apa yang terjadi. Saya baru keluar dari pintu gereja jam 1 pagi. Saya keluar, semua sudah gelap. Saya berpikir saya dengan cepat akan ke rumah saya. Tapi saya berjalan sini, pohon tumbang di sini. Jalan ke sini, tiang listrik jatuh di sini. Sini lagi pohon. Saya berusaha sedemikian rupa sampai rumah. Gelap, listrik sudah mati. Rumah saya, perumahan, itu pagar itu harus dibuka pakai remote. Jadi pakai remote baru pintu pagar terbuka. Saya cepat-cepat. Remote tidak berfungsi karena listrik sudah mati.
Dan saya sudah tidak tahu mau bagaimana lagi. Mau telepon, tidak ada orang bisa angkat. Ya. Mau berteduh di mana, saya lari kembali. Saya pikir saya kembali saja ke gereja. Waktu saya kembali ke gereja, pohon-pohon berterbangan, seng-seng berterbangan. Saya tabrak saja semua sampai di dalam badai itu. 2 ban mobil saya bocor. Saya sikat saja. Ya. Mau lari ke hotel gelap semua. Kembali ke gereja tidak bisa. Pulang rumah tidak bisa. Apa yang terjadi? Saya tetap menerobos dan saya lihat sepanjang jalan. Saya betul-betul menyaksikan bagaimana badai itu. Biasanya kan dia melingkar begini. Tapi kali ini dia menukik begini dan sikat dari bawah. Saya sepanjang jalan melihat semua boleh berjatuh. Dan saudara, tidak ada cara lain selain saya duduk di sana, saya parkir dan tidur. Saya sempat pikir saya parkir lalu lari saja ke rumah. Begitu saya parkir dan mau lari ke rumah, seng datang seperti senjata rahasia. Ya, saya kembali ke mobil dan saya bilang apa yang terjadi, terjadilah. Saya parkir mobil di jalan dan saya tidur dan anehnya saya nyenyak. Sadar jam 8 pagi. Saya bilang, wah ini aman dan sejahtera walau di tengah badai. Baru hari itu saya menyadari apa arti lagu itu. Setiap badai yang Tuhan izinkan sebenarnya mau beri pesan kepada kita supaya kita melihat kuasanya dan kenal dia lebih dalam. Saya ingat satu kali Pendeta Nur Anggra itu waktu khotbah di gereja saya dulu dia cerita. Ini Pak Nur ini menginjili seorang temannya beragama lain. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Tapi orang ini tetap tidak percaya. Sampai Pak Nur tidak tahu lagi mau ngomong apa, sudah ulang-ulang ditolak terus. Pak Nur hanya pesan saja, Mas, nanti kalau suatu hari ketemu kesulitan yang manusia tidak bisa tolong, tidak ada jalan keluar lagi, kamu ingat, minta tolong sama Yesus. Bertahun-tahun sudah lewat. Satu kali orang ini berjalan dengan mobil sepanjang hutan, ya, dan tahu-tahu mobilnya rusak di hutan. Mobilnya rusak di hutan, dia sudah periksa, bahkan dia sangat mahir di dalam urusan mobil, tapi hari itu dia tidak berhasil memperbaiki. Dia mencoba menelpon cari bantuan, tapi ternyata sinyal tidak ada. Semua tidak bisa dilakukan. Tiba-tiba terngiang kembali perkataan Pak Nur di telinganya. Kalau sampai tidak ada jalan apa-apa lagi, coba minta tolong sama Tuhan Yesus. Lalu akhirnya dia pernah melihat Pendeta Nur kalau berdoa tumpang tangan atas orang. Maka dia pikir, bisakah tumpang tangan di mobil dan mobil jadi? Maka dia tumpang tangan di mobilnya dan dia berkata, di dalam nama Yesusnya Mas Nur, hiduplah. Setelah itu dia mulai hidup. Hidup. Begitu hidup dia bilang, sekarang aku tahu. Ternyata Yesus bukan hanya juru selamat, tapi juga juru mesin. Pengalaman itu memperkenalkan sesuatu tentang Tuhan kepada dia. Saya mau berikan kutipan dari buku saya. Jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penyembuh? Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pengawal? Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda mengenal dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penasehat? Jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pembela? Semua kesulitan dan badai sebenarnya hanya ingin memberitahu kepada kita siapa yang kita percaya. Maka dengan badai kita bisa berkata, aku tahu yang aku percaya. Yang aku percaya bukan hanya sekedar manusia yang bisa tertidur, tapi Yahweh semesta alam yang mana seluruh alam semesta tunduk kepada dia.
Dia memperkenalkan dirinya kepada saya melalui setiap badai yang saya hadapi. Hari ini sejumlah saudara akan diwisuda. Selama kuliah di STI, banyak badai kah? Belajarkah saudara sesuatu tentang Tuhan? Mungkin ada yang masuk sekolah ini tanpa kejelasan apa-apa. Bagaimana masa depan saya? Siapa yang akan membiayai kuliah saya? Tapi hari ini sampai ada bagi saudara. Berapa banyak badai yang menghantam saudara selama saudara menempuh kuliah 4 tahun. Badai corona lah, badai seroja lah, dan badai-badai hidup yang lain. Ya kan? Tapi apakah dengan semua itu, kamu hari ini boleh berkata, aku tahu apa yang aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara akan masuk ke dalam pelayanan. Dan ingatlah bahwa banyak badai sedang menunggu. Bahkan Yesus bisa menuntun engkau ke dalam badai-badai itu. Tapi setiap kali saudara masuk badai itu dalam pelayanan saudara, ingat 3 hal ini. Pertama, dia mau memberi pesan betapa lemah dan tidak berdayanya kamu tanpa dia. Kedua, dia mau imanmu dikuatkan di dalam semua badai itu. Dan yang ketiga, dia mau kamu belajar sesuatu tentang dia. Sehingga makin banyak badai, makin banyak kesempatan untuk mengenal dia. Biarlah hari ini saudara menjalani hari pendidikan saudara sampai hari yang penting ini dengan sebuah pengakuan iman. Aku tahu yang aku percaya. Masuk pelayananmu hari ini dan seterusnya di ladang Tuhan dengan tetap pegang. Aku tahu yang aku percaya. Selamat buat saudara-saudara sekalian dan selamat menghadapi badai-badai yang sudah menanti di medan pelayanan. Bagi kita semua, bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, ada yang lagi dihantam badai? Jangan mengeluh. Ya, minta terima kasih karena Tuhan lagi mengajar. Satu hari nanti kamu akan menyadari bahwa aku tahu apa yang aku percaya. Tuhan memberkati semua dan selamat kepada seluruh wisudawan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan bahwa badai hidup memberikan pengenalan akan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biarlah menguatkan kami sekalian, terlebih para wisudawan. Terima kasih karena Engkau sendirilah yang menuntun dan memimpin mereka melewati setiap badai pada saat mereka menempuh pendidikan dan akan masuk ke dalam medan pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kekuatan yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan. Biarlah mereka semakin mengenal Tuhan lewat semua badai yang mereka sudah dan akan alami. Dalam nama Yesus kami berdoa.